Kemudian si speaker kedua bilang, you just have to peel it and eat it. What does the woman mean? Oke, coba teman-teman bisa tuliskan jawaban teman-teman di kolom chat ya. Yang mana yang tepat untuk pilihan jawaban ini? Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Oke, ini sudah ada yang jawab. Ada jawab Delta, Charlie. Charlie. Oke, banyak yang Charlie nih. Ada lagi? Ada yang Bravo. Oke. Oke. Jadi di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman, di sini kan si speaker pertamanya dia bilang, aku tidak pernah menjumpai jenis buah ini sebelumnya. Dan aku bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian si speaker keduanya dia menjawab, kamu tuh hanya perlu mengupasnya dan memakannya. Di sini kalau kita lihat teman-teman di pilihan alpha, di sini hampir ada bunyi yang sama. Di sini peel. Di sini kemudian di pilihan yang alpha ada feel. Feel. Mereka bunyinya hampir sama tetapi memiliki arti yang jauh berbeda. Kalau yang alpha di situ kalau diartikan berarti apa? Di situ artinya adalah perempuan tidak ingin memakan buah. Dan di situ tadi bukanlah apa yang dimaksud oleh si speaker pertamanya. Karena speaker pertama dia tidak bilang seperti itu. Ya, kita lihat lagi di pilihan yang Bravo. Di pilihan Bravo kita punya the man should take the pill before eating. Jadi di sini juga ada kata yang bunyinya bersama. Pill. Kalau di sini pillnya artinya adalah mengupas, sementara kalau di sini pillnya adalah pil obat. Berarti kalau yang Bravo kalau kita artikan laki-laki harus minum pil sebelum makan. Tadi di sini kita nggak berbicara mengenai obat, melainkan di sini pilnya adalah yang dimaksud mengupas mengenai buahnya tadi. Jadi yang Bravo di sini juga salah. Oke, tinggal kita punya pilihan yang Charlie dengan yang Delta. Yang Charlie, the fruit shouldn't be eaten until it's been peeled. Kemudian kalau yang Delta, she isn't familiar with this type of fruit either. Oke, kalau kita lihat nih, kalau yang Delta di sini she isn't familiar with this type of fruit either, dia tidak familiar dengan jenis buah ini juga. Tadi yang dikatakan si speakernya, apakah dia bilang seperti itu? Si speakernya tadi dia bilang bahwasanya dia itu, si speaker pertama itu hanya perlu untuk mengupas buahnya kemudian memakannya. Jadi, kalau kita pilih yang Delta, di sini dia juga salah. Yang tepat di sini adalah yang Charlie. The fruit shouldn't be eaten until it's been peeled. Jadi buahnya jangan dimakan sampai dia itu dikupas terlebih dahulu. Jadi itu adalah salah satu tips atau trik teman-teman untuk mengerjakan soal part A. Jadi hindarilah jawaban yang memiliki bunyi yang mirip atau yang sama. Ini ya, if an answer choice contains a word that sounds like a word in the spoken sentence, that choice is probably wrong. Nah, jadi kalau teman-teman nanti jawabannya itu mengandung kata yang bunyinya hampir sama dengan apa yang dikatakan si speakernya itu, kemungkinan jawaban itu salah. Oke, yang kedua, di sini kita akan membahas mengenai dialogues with homonyms. Oke, di sini two words are homonyms if they have the same pronunciation but are spelled differently and have different meanings. The word flower and flower are homonyms. In some items in part A, one or more incorrect answer choices refer to a homonym of a word that is used on the audio as in the example below. Oke, jadi teman-teman, jadi beberapa soal nanti di part A, teman-teman ini juga akan menjumpai yang mana
ada yang namanya kata homonim. Jadi apa sih yang dimaksud kata homonim ini? Jadi kata homonim ini adalah kata-kata yang memiliki bunyi yang sama, tetapi dia itu memiliki arti yang berbeda. Contoh apa? Contohnya di sini ada flower. Flower yang pertama di sini, keduanya di sini dibacanya adalah flower. Tetapi kalau yang flower pertama di sini artinya adalah tepung. Kalau flower yang kedua di sini artinya adalah bunga. Jadi meskipun dia itu bunyinya sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Oke, di sini kita langsung aja ke contoh soalnya. Speaker pertama dia bilang Eugene missed a lot of classes last week. That's because he was sick. I think he had the flu. What is learned about Eugene? Kira-kira jawabannya yang mana, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Nah, ini teman-teman sudah pada jawab nih. Jawabannya Bravo, Bravo, Bravo. Bravo semua nih kayaknya. Oke, kita lihat ya. Tadi di sini si speaker pertama dia bilangnya adalah Eugene banyak tertinggal kelas minggu lalu. Kemudian si speaker keduanya bilang that's because he was sick. Jadi itu karena si Eugene ini sakit. I think he had the flu. Jadi dia itu banyak ketinggalan kelas karena dia sakit flu. Kalau kita lihat di sini pilihan jawabannya yang alpha, he has been feeling weak for a long time. Di sini juga ada kata homonim, teman-teman. Yang mana di sini ada ini, weak. Weak yang pertama apa yang dikatakan si speakernya di sini artinya adalah minggu. Kemudian kalau weak yang di pilihan jawaban di sini artinya adalah lemah. Jadi kalau kita artikan di situ dia merasa lemah dalam waktu yang lama. Ini kurang tepat ya, karena tadi si speakernya tidak bilang seperti itu. Kemudian di sini kalau yang Bravo because of sickness Eugene was absent. Oke, yang Charlie Eugene's eyesight isn't very strong so he needs glasses. Kalau yang Charlie ini jelas dia salah ya, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi di sini kalau yang Charlie dia bilangnya adalah penglihatannya Eugene itu kurang bagus, jadi dia membutuhkan yang namanya kacamata. Jadi kedua speakernya tidak bilang seperti itu. Kemudian, yang delta ini juga ada yang kata-kata yang sama, teman-teman. Di sini ada kata homonimnya adalah flu. Kalau flu, apa yang dikatakan si speaker di sini artinya adalah sakit. Kalau yang flu di pilihan jawaban di sini artinya adalah terbang atau pergi. Jadi Eugene terbang atau pergi ke kota lain minggu ini. Jadi di sini salah ya, kurang tepat. Tadi maksud si speakernya bukanlah seperti itu. Jadi yang tepat di sini untuk pilihan jawabannya adalah yang Bravo. Because of sickness, Eugene was absent. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Selanjutnya di sini kita punya dialogues contain word with multiple meanings. Oke, jadi teman-teman nanti akan juga menjumpai kata yang mana satu kata tetapi dia itu memiliki lebih dari satu makna. Contoh di sini teman-teman bisa lihat, are you sure this is how Louis spells her last name? Speaker keduanya bilang, it doesn't look right, does it? In fact, I'm not even sure it starts with that letter. What does the man mean? Kira-kira jawabannya yang mana, teman-teman? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, di sini sudah ada yang jawab Bravo. Bravo. Ada lagi selain Bravo? Oke. Di sini kalau kita perhatikan ya, dia si speaker pertamanya kan dia bertanya, apakah kamu yakin cara Louis mengeja nama terakhirnya? Kemudian si speaker keduanya menjawab, it doesn't look right. Di sini kelihatannya itu salah, bukankah begitu? In fact, I'm not even sure it start with that letter. Jadi sebenarnya aku tuh bahkan
nggak yakin spellingnya itu dimulai dengan with that letter. Oke, di sini word yang memiliki kata yang memiliki banyak arti di sini adalah letter. Kalau kita perhatikan yang alpha, the letter to Louis was incorrectly addressed. Jadi surat yang dikirimkan ke Louis itu salah alamat. Ini jelas salah ya. Si letter ini dia memiliki dua makna. Dia bisa artinya surat, ya kan? Dia juga bisa memiliki arti yang namanya huruf. Kira-kira di sini letternya artinya apa guys? Huruf kah atau surat? Di sini huruf ya. Jadi di sini yang dimaksud letter dia bukanlah surat, melainkan di sini adalah huruf. Jadi kalau yang alpha dia jelas salah, yang Charles Louis name appear on the right side of the page ini juga salah. Louis muncul di sebelah kanan halaman. Nggak disebutkan tadi, speakernya nggak bilang seperti itu. Yang Delta Louis hasn't begun writing the letter yet. Louis belum mulai menulis surat. Ini tadi letternya bukanlah surat. Jadi di sini dia juga salah. Yang tepat di sini jawabannya adalah yang bravo. Oke, itu ya. Jadi hati-hati ketika teman-teman menjumpai di soal listening dengan kata yang memiliki banyak arti. Teman-teman harus lihat lagi di situ konteksnya dia membicarakan apa. Kalau dia memiliki banyak arti. Yang C, kenapa salah? Oke, jadi Louis name appeared on the right side of the page. Kalau yang Charlie berarti kalau diartikan adalah nama Louis muncul di sebelah kanan halaman. Tadi kan si speakernya tidak bilang seperti itu. Di sini kata kuncinya adalah di speaker keduanya ya. In fact, I'm not even sure it start with that letter. Jadi di sini si speaker keduanya itu dia tuh nggak yakin apakah namanya Louis itu spellingnya itu dimulai dengan huruf itu. Itu ya alasannya. Kita lanjutkan. Nah, di sini kita punya latihan nih guys. Coba saya putar ya, teman-teman bisa nanti tulis jawabannya. Oke, kedengeran nggak guys suaranya? Audionya? Enggak. Nggak kedengeran ya? Enggak, Miss. Enggak. Oke, bentar. Berarti saya harus... Enggak dengar, Miss. Oke, sebentar ya. Saya perbaiki dulu. Nah, ini saya share screen aja. Nih, coba saya putar lagi. Enggak dengar Gimana? juga, nih. Nggak kedengeran juga? Tetap ya? Iya, Miss. Oke, bentar. Coba saya... gimana ya? Oke, mungkin bisa teman-teman screenshot dulu. Jadi nanti saya putarkan audionya terpisah. Jadi kalau nanti saya putar audionya, nanti teman-teman nggak bisa lihat screen-nya. Mungkin teman-teman bisa screenshot dulu soalnya. Sudah? Ini soal yang pertama. Kemudian di sini soal yang kedua. Sudah ya? Oke, bentar.
Oke, sorry guys, bentar ya. Oke, ini coba saya... Excuse me, do you know which apartment Sally Hill lives in? Sally Hill? As far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all. What does the man imply about Sally Hill? Uh-oh. Oke, sudah kedengeran kan ya teman-teman audionya? Oke, dengar ya. Oke, coba sekarang teman-teman lihat tadi hasil screenshotan teman-teman. Dia situ tadi soal yang pertama. Kira-kira jawabannya yang mana, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Charlie. Ulangi lah, Miss. Nggak denger banget Oke. tadi. Coba bentar ya, saya ulangi satu kali lagi. Yang ini yang terakhir ya. Excuse me, do you know which apartment Sally Hill lives in? Sally Hill? As far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all. What does the man imply about Sally Hill? Uh-oh. Oke, gimana? Charlie. Oke, ini teman-teman sudah mau jawab Charlie. Charlie. Oke. Jadi tadi ada yang tahu nggak sih speaker pertama dia bilang apa? Tadi kan dia bilang kan ya, si speaker pertama dia itu bertanya, excuse me, do you know which apartment Sally Hill live in? Jadi dia bertanya, apakah kamu tahu di mana apartemen yang mana Sally Hill tinggal? Kemudian si speaker keduanya dia menjawab, Sally Hill, as far as I know, she doesn't live in this apartment complex at all. Jadi dia si speaker keduanya dia menjawab Sally Hill. Sally Hill yang mana? Dia kan kebingungan tuh. Kemudian dia menjawab sejauh yang aku tahu, Sally Hill ini dia tidak tinggal di apartemen ini. Jadi jawabannya yang tepat yang mana? Di sini teman-teman sudah pilih yang Charlie sama yang Delta. Oke, kita lihat dulu yang pilihan yang Alpha. She doesn't have an appointment. Coba teman-teman perhatikan di sini ada kata yang hampir mirip teman-teman. Apartment, appointment. Mereka berdua diakhiri dengan kata-kata men. Kalau teman-teman di sini nggak dengar dengarnya cuma setengah-setengah, nggak secara keseluruhan, mungkin teman-teman akan bisa terjebak. Di sini kalau yang Alpha dia tidak memiliki janji. Yang Alpha jelas salah. Tadi si maksud si speaker keduanya tidak seperti itu. Kalau yang Bravo, her problem is complicated. Permasalahannya sangat rumit. Di sini tadi dia nggak membahas mengenai permasalahan ya. Jadi yang Bravo dia juga salah. Tinggal yang Charlie dan Delta. Charlie dia bilangnya adalah she must live somewhere else. Kalau yang Delta, her apartment isn't far away. Kalau yang Charlie berarti artinya dia pasti tinggal di tempat yang lainnya. Kalau yang Delta dia berarti artinya adalah apartemennya tidak jauh. Berarti yang tepat yang mana teman-teman? Karena tadi dia bilangnya adalah she doesn't live in this apartment. Berarti artinya apa? Si Sally Hill ini dia tinggalnya adalah di tempat yang lainnya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah yang Charlie. Oke, kita lanjutkan ke yang kedua ya. Coba teman-teman dengarkan audionya terlebih dahulu. Uh-oh. Your roommate's making dinner again. Your kitchen is going to look like a tornado hit it. Maybe not. Last night he cooked dinner and left the kitchen spick and span. What does the man say his roommate did? Oke guys, jawabannya yang mana untuk soal yang kedua? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Udah paham kan ya? Udah nangkep tadi apa yang dikatakan si speakernya?
Coba mungkin saya ulangi satu kali lagi. Uh-oh, your roommate's making dinner again. Your kitchen is going to look like a tornado hit it. Maybe not. Last night he cooked dinner and left the kitchen spick and span. What does the man say his roommate did? Oke, ini teman-teman sudah pada jawab. Ada jawabannya alfa semua nih. Oke, tadi kan si speaker pertama ada yang tahu nggak dia bilang apa si speaker pertamanya? Ntar saya lihat dulu pilihan jawabannya. Oke, jadi tadi teman-teman si speaker pertamanya kan dia bilang bahwasanya your roommate making dinner again. Jadi teman sekamarmu membuat makan malam lagi. Your kitchen is going to look like a tornado hit it. Jadi dia bilang nanti dapurmu akan terlihat seperti tornado hit it. Apa di situ maksudnya? Di situ maksudnya adalah dapurnya nanti akan berantakan seperti terkena tornado, ya kan? Kemudian si speaker keduanya dia menjawab nih teman-teman. Dia menjawab gini, maybe not. Last night he cooked dinner and left the kitchen spick and span. Ada yang tahu nggak arti dari spick and span? Jadi di situ spick and span itu maksudnya adalah bersih dan rapi. Jadi dia bilangnya, mungkin tidak kemarin malam dia itu masak makan malam dan meninggalkan dapur bersih dan rapi. Oke, tadi apa yang dikatakan oleh si speaker keduanya? Bentar, saya tunjukkan lagi ini tadi. Oke, di sini si speakernya tadi kalau yang alpha ya, pilihannya di situ adalah yang he cleaned up after cooking. Bravo, he forgot to put the pots and pans away. Charlie, he was out in a terrible storm. Yang Delta, he put some plants in the kitchen. Oke, kalau kita lihat tadi kan si speaker keduanya menjawab bahwasannya si roommate-nya Elsa meninggalkan dapurnya itu spick and span. Meninggalkan dapurnya dengan bersih dan rapi. Berarti intinya apa? Intinya di sini yang dapat kita simpulkan adalah jawaban yang tepat adalah yang alpha. He cleaned up after cooking. Jadi si roommate-nya itu membersihkan setelah memasak. Oke, itu ya jawabannya. Oke, sekarang kita pindah teman-teman ke soal struktur materi kita. Di sini nanti kita akan membahas subject verb agreement sama word orders. Nah, di sini sudah ada subject verb agreement means your subject and verb must match or agree. Subject verb agreement is simple. If the subject of a sentence is singular, then the verb must be singular. If the subject of the sentence is plural, then the verb must be plural. Oke, jadi apa sih yang dimaksud dengan subject verb agreement itu? Jadi yang dimaksud dengan subject verb agreement itu teman-teman, nanti dalam kalimat subjek sama verb itu harus match, harus cocok, harus pas. Ketika subjeknya itu dalam bentuk singular, tunggal, maka verbnya juga harus dalam bentuk tunggal. Ketika subjeknya dalam bentuk plural, maka verbnya juga harus dalam bentuk plural juga. Itu yang dinamakan subject verb agreement. Oke, di sini sudah ada beberapa contoh. Coba perhatikan kalimat yang pertama, teman-teman. The key to the doors are in the drawer. Kira-kira di sini kalimatnya benar atau salah, guys? Teman-teman bisa tulis jawabannya di kolom chat.
dia kalimatnya betulkah atau salah? Salah, Miss. Salah, oke, salah. Salah. Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa dia salah? Alasannya apa? Sorry, ini The cake tunggal, Miss. Subjeknya tunggal. subjeknya dia tunggal. Betul sekali ya. Jadi di sini kalau kita perhatikan teman-teman jangan terkecoh sama the doors. Meskipun di sini the doors adalah noun yang terdekat dengan verb-nya, tapi di sini the doors bukanlah subjeknya. Di situ, kalau diperhatikan teman-teman, di sini kenapa dia the doors bukanlah subjeknya? Karena di sini dia ada to. To di sini adalah preposisi. Berarti the doors di sini adalah OOP. Object of preposition. Object of preposition dia nggak bisa menjadi subjek. Jadi subjeknya di sini adalah the key. Karena subjeknya the key, maka verbnya di sini nggak boleh pakai are. The key berarti dia singular, maka verbnya juga harus dalam bentuk singular. Maka kita ganti dengan is. Oke, kalau kita perhatikan kalimat yang kedua, betul atau salah guys? All of the book were interesting. Betulkah atau salah kalimatnya? Salah, Miss. Salah, oke. Teman-teman bisa was, oke. Kenapa dia di situ salah? Oke, tepat ya. Harusnya di situ kita gantinya adalah dengan was. Kenapa? Jadi teman-teman kalau menemui ada di sini all of, kemudian ada. Jadi kalau teman-teman menemui ini all, some, kemudian ada half, dia di situ. Nanti kalau dia diikuti dengan of, maka penentuan subjeknya, penentuan verbnya, adalah non setelah of-nya. Jadi kalau dia non-nya plural, maka verbnya juga harus dalam bentuk plural. Kalau non-nya dalam bentuk singular, maka nanti verbnya juga harus dalam bentuk singular. Tuh alasannya. Berarti di sini teman-teman, karena di sini setelahnya ya, setelah of dia situ, diikutinya adalah the book dia adalah singular, maka di sini kita harus ganti dengan was, bukan were. Kalau nomor 3, everybody are going to the theater, betul atau salah? Betul, Miss. Betul? Betul. Betul, oke. Ada lagi? Make Betul. verb agree after certain word. Oke, betul. Oke. Jadi di sini teman-teman, kalimat yang ketiga di sini dia juga salah. Kenapa salah? Kalau teman-teman menjumpai every, each, kemudian any, maka nanti dia di situ diikutinya verb-nya adalah yang singular, bukan verb yang plural, is. Di sini ada betul, di sini ada everybody, maka di sini dia harusnya is tunggal. Oke, di sini teman-teman, di sini ya kalau ada anybody, anyone, anything, everybody dan kawan-kawannya di sini, maka nanti verbnya itu diikuti dengan verb yang tunggal, bukan verb yang jamak. Ingat-ingat ya ini teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai word orders. Oke, by far the most common type of written expression error involve word form. As many as 8 or 9 items per test may be word form problems. Most errors of this type involve using one part of speech in place of another. Oke, jadi teman-teman di sini kebanyakan nih soal yang muncul di written expression itu berkaitan dengan ini teman-teman. Berkaitan dengan word form. Yang mana di situ jumlahnya nanti sekitar ada 8 atau enggak 9 item
9 soal. Yang mana kalau word problem ini, word order ini, dia itu berkaitan dengan apa sih? Berkaitan mengenai speech, part of speech. Jadi entah nanti yang paling sering keluar itu berkaitan dengan penggunaan verb, noun, adjective, sama adverb. Keempat ini yang paling sering keluar. Kalau enggak nanti kalimatnya harusnya butuhnya adalah adjective tetapi diletakkan adverb. Kalau enggak bisa juga nanti butuhnya adalah adverb tetapi dalam kalimat ditaruh adjective. Bisa juga yang sering ditemui adalah harusnya kalimatnya butuhnya noun tetapi ditaruh adjective ataupun begitu juga sebaliknya. Itu ya. Oke, kita coba di sini ada sudah beberapa soal teman-teman. Soal yang pertama, kira-kira jawabannya yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Di sini mulai dari yang pertama ini Alpha ya guys. Kemudian Bravo, Charlie, Delta. Teman-teman bisa tuliskan pilihan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, Delta, Delta. Oke, Delta. Delta, oke. Ini sudah ada beberapa yang jawab Delta. Oke, Delta. Oke, kalau kita lihat di sini, kita lihat dari pilihan yang pertama terlebih dahulu ya. Di sini kan ada industrial. Di sini kelas katanya adalah adjective. Adjective ketemu sama fotografi. Fotografi di sini adalah noun. Adjective ketemu noun. Berarti sudah tepat. Yang alpha berarti sudah tepat. Yang bravo became. Di sini juga sudah tepat karena dia di sini tadi kan dia bilangnya adalah first specializing in industrial photography. Berarti dia terjadinya sudah lampau. Kemudian di sini ada yang namanya paralel teman-teman. Ada and. Yang pertama di sini ada photographer, dia adalah non-person. Sementara di sini keduanya ada editorial. Nggak cocok, nggak match. Jadi kalau ada yang namanya parallel structure, dihubungkan itu harus sama. Tolong Mr. Angga, oke, udah. Makasih Mister. Oke, jadi di sini kalau ada yang namanya parallel structure yang dihubungkan itu harus sama teman-teman. Kalau non semua, adjective semua, kemudian adverb semua. Di sini yang pertama adalah non-person. Sementara yang kedua di sini adalah adjective. Jadi di sini nggak cocok dia. Belum sama. Maka kita di sini harus ganti yang kedua ini. Harus kita samakan menjadi non-person. Non-personnya apa? Dia itu di sini adalah editor. Tadi betul kata teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang delta. Harusnya kita ganti dengan editor. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Jawabannya apa? Unlike condenser, which are the product of a single culture, that is international outcome. Oke, mungkin teman-teman bisa jawabnya via chat aja ya. Yang mana jawabannya? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, ini sudah ada jawab Alpha. 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 Alpha semua kah? Kalau pilihannya yang Alpha, oke, ini ada yang jawab Bravo. Kalau yang Alpha harus diganti apa, yang Bravo harus diganti apa? Ada yang tahu nggak? Mungkin teman-teman bisa tuliskan.
Di kolom chat harusnya diganti apa? Oke, dancer. Oke, ini ada sudah dance. Oke. Oke guys, di sini kalau kita lihat pilihan yang alpha dia ada dancer. Pilihan yang kedua ada product. Di sini yang bravo di sini sudah tepat teman-teman. Kenapa sudah tepat? Perhatikan di sini dia produk kan kelas katanya adalah noun. Noun ketemu sama artikel. Jadi sudah tepat. Kemudian di sini yang pilihan Charlie, culture. Culture kelas katanya adalah noun juga. Noun ketemu sama single. Single adalah adjective. Adjective ketemu noun. Jadi dia juga sudah tepat. Kemudian yang delta, international. International kelas katanya adalah adjective. Adjective ketemu sama noun. Dia di sini juga sudah tepat. Yang salah di sini adalah yang alpha. Kenapa alpha yang salah? Perhatikan di sini teman-teman. Di sini kita itu sedang membicarakan mengenai jenis tarian dance. Kalau teman-teman perhatikan di sini ada yang kedua menyebutkan adalah ballet. Sementara di sini dia menyebutkannya adalah non-person dancer. Di sini kita nggak butuh non-personnya, melainkan kita butuhnya adalah non untuk bendanya. Jadi harusnya di sini kita butuhnya kita ganti dengan dance, bukan dancers. Tidak seperti tarian tradisional yang merupakan produk dari satu budaya. Ballet adalah seni internasional. Seperti itu ya. Jadi harus diganti dengan dance. Yang ketiga jawabannya apa guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Medicinally, oke. Yang Delta berarti. Oke, ada lagi? Delta. Oke, delta. Oke. Jadi teman-teman kalau kita lihat dulu ya, pilihan yang alpha, well, kelas kelihatannya adalah adjective. Adjective plants di sini adalah noun. Sudah tepat. Karena di sini adjective menerangkan si noun-nya. Kemudian di sini jawaban yang tepat adalah yang bravo, guys. Kenapa yang bravo? Di sini karena kalau yang pilihan Charlie di sini used tepat ya, karena di sini are. Dia di sini kalimatnya adalah kalimat pasif. Kalimat pasif berarti dia ketemunya auxiliary ketemu sama verb 3. Kemudian verb ketemu sama medicinally dia adalah kelas katanya adalah adverb. Jadi sudah tepat. Adverb ketemu sama verb. Yang salah di sini adalah yang bravo. Coba teman-teman perhatikan. Di sini ada considerable. Dia kelas katanya adalah adjective. Kalau di sini adjective berarti otomatis dia pasti menerangkan noun. Sementara di sini kalau teman-teman lihat di sini ada important. Important kelas katanya juga adalah adjective. Harusnya dia di situ kita ganti menjadi kita butuhnya adalah noun, importance. Importance tulisannya. Jadi di situ kita butuhnya adalah noun, bukan adjective. Itu alasannya kenapa yang bravo salah. Tuh. Oh ya tadi betul ya, maaf tadi saya salah. Yang kedua di sini betul dances. Karena di sini tadi betul kata siapa tadi? Salah satu teman-teman. Di sini ada are. Jadi bukan dance melainkan adalah dances. Oke, kita lanjutkan di sini. Di sini kita juga sudah punya soal. Kira-kira jawabannya yang mana, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta.
yang alfa. Oke, bentar ya. Di sini harusnya jawabannya yang mana? Butuh ada yang jawab Charlie, ada yang alfa. Oke. Bentar, ini bukan yang ini soalnya. Charlie. Oke. Jadi kalimat di sini dia itu sudah punya apa? Dia itu sudah punya verb. Verbnya yang mana? Verbnya adalah yang have. Dia sudah punya verb tetapi dia belum punya subjek. Berarti kita harus cari pilihan jawaban yang bisa menjadi subjek. Otomatis pilihannya alfa bravo kita eliminasi. Karena apa? Karena di sini dia mengandung verb lagi. Nanti kalimatnya akan double verb. Kalau kita lihat di sini, dia verbnya adalah have, ya kan? Maka subjeknya dia nanti adalah dalam bentuk di sini verbnya plural, maka subjeknya juga harus dalam bentuk plural. Maka jawaban yang tepat di sini adalah yang delta. Karena kalau a home, nanti dia itu adalah singular, sementara tadi verbnya adalah plural, nggak cocok. Jadi jawaban yang tepat adalah yang delta. Kalau teman-teman bingung loh, Miss ini heated, dia bukannya verb, dia bukan verb ya. Di sini adalah hasil dari peringkasan. Jadi kalau kalimat aslinya adalah homes which are heated, itu kalimat aslinya. Jadi di situ bukan verb. Salah satu tips juga teman-teman untuk ketika verb 2 sama verb 3-nya itu sama, untuk membedakan mana dia verb, mana yang bukan. Kalau biasanya dia itu diikuti dengan preposisi, dia itu bukanlah verb. Kalau dia diikuti dengan objek, maka dia di situ adalah verb. Ada salah satu tips untuk membedakan mana verb, mana bukan. Oke, sekarang coba kita langsung aja pindah ke reading ya. Di sini, oke, reading hari ini kita akan bahas mengenai main idea question sama state detail question. Ini soal yang paling sering keluar di reading comprehension. Oke, kita bahas yang pertama dulu mengenai main idea question. Almost every reading passage on the TOEFL test will have a question about the main idea of a passage, such a question may be worded in a variety of ways. You may, for example, be asked to identify. Oke, jadi teman-teman, soal mengenai main idea ini kebanyakan setiap passage-nya itu pasti ada. Yang mana kalau main idea question ini dia itu meminta teman-teman untuk menentukan apa sih yang dibahas oleh si penulisnya. Dan soalnya itu kata-katanya nggak cuma kata-katanya menggunakan main idea, biasanya juga ada beberapa kata yang lain yang digunakan. Contohnya bisa penyebutannya menggunakan topik, subject, title, kemudian primary idea, bisa juga tadi main idea. Yang mana intinya sama, menanyakan apa yang dibahas oleh si penulisnya. Oke, di sini ada tips untuk mengerjakan main idea ini. Jadi kalau main idea teman-teman, kebanyakan dia itu munculnya ada di kalimat pertama, awal paragraf. Jadi ketika dia itu paragrafnya terdiri satu paragraf, teman-teman coba cek awal paragrafnya tersebut untuk menentukan main idenya. Adapun kalau di sini passage-nya itu terdiri dari lebih dari satu paragraf, berarti teman-teman harus cek setiap paragrafnya untuk menentukan main idea. Dan ingat, kalau menentukan main idea, nggak boleh terlalu spesifik, hanya mengarah ke satu hal saja, ke salah satu paragraf, dan nggak boleh juga terlalu general. Harus bisa mencakup keseluruhan isi dari passage. Oke, di sini kita sudah punya contoh, teman-teman. Kira-kira jawabannya yang mana, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Bravo.
Oke, ada yang jawab Bravo. Oke, Bravo, Alpha. Oke, Bravo. Oke, jadi caranya tadi seperti biasa ya, karena di sini tadi lebih dari passage-nya lebih dari satu paragraf, kita cari dulu setiap paragrafnya itu membahas mengenai apa. Di sini kalau kita lihat si paragraf pertama nih teman-teman, dia itu bilang bahwasanya nitrogen fixation is a process by which nitrogen is continuously fed into biological circulation. Nah, jadi di sini dia menyebutkan bahwasanya fiksasi nitrogen itu adalah sebuah proses di mana nitrogen itu secara terus-menerus masuk ke sirkulasi biologi. Kemudian itu main idea paragraf pertama. Kalau main idea paragraf kedua, dia menyebutkan bahwasanya the opposite process of denitrification returns nitrogen to the air. Nah, jadi di sini kalau di paragraf kedua dia itu membahas mengenai apa? Jadi membahas mengenai proses sebaliknya, yaitu proses denitrifikasi, yang mana itu mengembalikan nitrogen ke udara. Berarti di sini ada dua proses. Yang pertama tadi ada nitrogen fixation, yang kedua ada denitrification. Kalau kita lihat pilihan yang alpha, di sini kan kita pilihan yang alpha the process of nitrogen fixation. Nah, kalau di sini dia di sini kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena di sini dia itu hanya mengacunya ke paragraf pertama. Sementara si paragraf kedua dia tidak dibahas. Jadi dia kurang tepat. Kemudian kalau pilihan yang Charlie, the return of nitrogen to the air. Kalau yang Charlie di sini berarti adalah proses yang kedua ya, proses dari denitrifikasi. Di sini juga kurang tepat karena dia hanya merujuk ke salah satu paragraf, yaitu paragraf kedua. Dia terlalu spesifik lagi. Kemudian kalau yang delta, the effect of nitrogen on plant life, di sini juga kurang tepat karena di sini efeknya di sini dia disebutkan di mana ya? Dia disebutkan di sini. Dia disebutkan di paragraf pertama. Jadi dia mengacunya hanya ke paragraf pertama. Jadi kurang tepat. Jawabannya tepat di sini adalah yang Bravo. Karena dia two nitrogen process, yaitu nitrogen fixation sama denitrifikasi. Jadi ada dua proses. Itu cara mengerjakan soal main idea. Kemudian selanjutnya kita punya state detail question. A state detail question asks about one piece of information the passage rather than the passage as a whole. Jadi di sini kalau tadi main idea itu membutuhkan pemahaman secara keseluruhan, passage yang membahas mengenai apa. Kalau beda lagi sama state detail question, dia itu hanya merujuk ke bagian tertentu dari passage. Oke, kita di sini sudah punya contoh. Pertanyaan yang pertama, according to the passage, Williamsburg is located. Jawabannya yang mana, guys? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, Charlie. Ada yang lainnya? Charlie, oke. Delta, oke. Ada Charlie, ada Delta. Oke, jadi untuk menjawab si state detail question ini, teman-teman itu harus cari tahu terlebih dahulu kata kuncinya yang ditanyakan itu apa. Kalau di sini kita perhatikan, kata kuncinya di sini adalah Williamsburg. Jadi yang ditanya adalah mengenai Williamsburg. Williamsburg di sini pertama kali dia disebutkan di
line pertama. Berarti kita harus cek di line pertamanya. Di situ disebutkan bahwasanya Williamsburg is a historic city in Virginia situated on a peninsula between two rivers, the York and the James. Oke, jadi di sini dia yang ditanyakan adalah lokasinya, is located. Lokasinya Williamsburg itu di mana sih? Oke, kalau di passage-nya dia itu menggunakan katanya nggak sama seperti apa yang di soal located, melainkan di sini katanya dalam bentuk sinonim, yaitu situated. Jadi, si Williamsburg ini adalah kota sejarah di Virginia yang terletak di peninsula di antara dua sungai, yaitu the York and the James. Kalau kita lihat yang alpha on an island, di sini kurang tepat karena tadi dia terletaknya adalah di peninsula antara dua sungai. Kemudian yang bravo, in the middle of a river. Tadi dia letaknya itu bukan di tengah-tengah sungai, melainkan dia itu diapit oleh dua sungai. Jadi di sini dia yang bravo dia salah. Kalau yang Charlie, where the York and the James met. Di sini di mana sungai York dan James bertemu. Ini yang Charlie juga kurang tepat. Karena tadi pengertiannya apa? Tadi dia pengertian adalah terletak di antara dua sungai, yaitu the York and the James. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah yang Charlie. On a piece of land with rivers on two sides. Jadi dia itu terletak di di daratan yang mana diapit oleh dua sisi sungai. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Oke, nomor 2, the passage indicates that Jamestown. Jawabannya yang ini apa guys, nomor 2? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, ada yang jawab Delta, ada yang jawab Charlie. Oke, Delta, Charlie. Charlie. Oke, jadi di sini kita balik lagi, kita harus cari kata kuncinya. Kata kuncinya adalah Jamestown. Ya kan? Kita lihat di sini tadi, yang pilihan Alpha was settled in 1633. Dia didirikan pada tahun 1633. Coba kita cek apakah benar di sini. Di sini, it was settled by English colonies in 1633. Kita balik lagi di sini, it-nya di sini dia itu merujuknya adalah ke Williamsburg, bukan si Jamestown-nya. Jadi yang didirikan pada tahun 1633 bukanlah Jamestown, melainkan adalah Williamsburg. Berarti yang alpha dia salah. Yang Bravo was settled 26 years after Williamsburg. Jadi dia didirikan 26 tahun setelah Williamsburg. Oke, setelahnya di situ yang Bravo dia sebutkan 26 years after the first permanent English colony in America was settled at Jamestown. Oke, jadi si Williamsburg ini dia itu didirikan 26 tahun setelah si Jamestown ini didirikan. Berarti yang didirikan terlebih dahulu itu adalah Jamestown, baru Williamsburg-nya. Jadi yang Bravo ini dia kebalik. Kemudian yang Delta was originally named Middle Plantation, ini juga kurang tepat karena di sini yang dinamakan Middle Plantation bukanlah Jamestown-nya, melainkan adalah Williamsburg. Jadi yang tepat di sini adalah yang Charlie, yang mana dia di situ dijelaskan di line keempat ya, permanent English colony in America was settled at
Jamestown. Oke, kita selanjutnya di sini. Oke, di sini sudah ada soal teman-teman. Teman-teman di sini diminta untuk menentukan main idea dari passage-nya. Kira-kira jawabannya yang mana? Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Sudahkah ada yang menjawab? Oke, di sini udah ada teman-teman yang jawab yang Charlie. Oke, Charlie. Oke, banyak yang jawab Charlie ya. Oke, seperti biasa karena di sini dia yang ditanyakan main idea ya, teman-teman. Dan dia lebih dari satu paragraf, maka kita cek terlebih dahulu setiap paragrafnya. Di situ, paragraf yang pertama. Ini kehalang. Oke, jadi di sini si paragraf pertama dia itu menyebutkan main idea-nya adalah in addition to their military role, the port of the 19th century provided numerous other benefit for the American West. Jadi di situ disebutkan bahwasanya selain perannya dalam militer, benteng pada tahun 19 pada abad ke-19 itu menyediakan atau memberi banyak manfaat terhadap orang-orang Amerika Barat. Itu paragraf pertama dia yang dibahas main idea-nya. Kemudian kalau di paragraf kedua dia itu menyebutkan beberapa manfaat dari benteng. Di situ through the establishment of military posts, yet other contributions were made to the development of Western culture. Jadi di situ melalui pembangunan dari militer pos tadi, kontribusi-kontribusi itu dibuat dalam pengembangan budaya Barat. Contohnya di sini banyak pos-pos militer itu menyediakan perpustakaan dan ruang-ruang membaca. Kemudian di paragraf ketiga dia itu juga menyebutkan manfaat lain dari si benteng ini. Jadi among other significant contribution, the army made the improvement of the condition of life, thus the investigation for the relationship among health, climate, and architecture. Oke, jadi di situ di paragraf ketiga si posnya ini, si pos army ini juga memiliki kontribusi penting dalam peningkatan kondisi hidup. Jadi di situ disebutkan manfaat yang lainnya. Oke, kita sekarang lihat di pilihan yang alpha. Pilihan yang alpha by the 19th century were no longer used by the military. Ini jelas salah. Jadi kalau yang alpha disebutkan bahwasanya benteng-benteng itu sudah lagi nggak digunakan oleh militer. Tadi malah sebaliknya. Si benteng-benteng ini dia itu banyak malah memiliki manfaat. Jadi yang alpha dia di sini salah. Terus kemudian yang bravo, surgeon at the fort could not prevent outbreak of disease. Oke, saya minta tolong ya teman-teman jangan coret-coret slide-nya. Kalau yang bravo ini juga salah. Jadi dokter-dokter bedah di benteng tidak lagi bisa mencegah penyebaran dari penyakit. Tadi main idea-nya passage-nya tidak membahas mengenai itu. Itu hanya sebagian yang mungkin di sini kalau mengenai disease dia dibahas di paragraf ketiga. Jadi jawaban yang yang tepat di situ adalah yang Charlie.
Ford were important to the development of the American West. Karena tadi dia itu memiliki banyak manfaat. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya di sini pertanyaannya adalah which of the following is the most likely influence about the decision to promote gardening at Ford? Kira-kira jawabannya yang mana, guys? Jawabannya yang Alpha, Bravo, Charlie, atau Delta? Jadi di sini yang ditanyakan adalah mengenai apa? Mengenai gardening di benteng, ya kan? Oke, jawabannya ada yang jawab Alpha. Oke. Jadi di situ karena dia di sini kata kunci adalah gardening, berarti kita harus cari di paragraf pertama, paragraf yang mana atau line yang mana si gardening ini mulai dibicarakan. Oke, jadi di sini dia itu dijelaskannya di paragraf kedua ya. Ini dia dijelaskan di line 16. During the last part of the 19th century to reduce expenses, gardening was encouraged at the fort. Jadi selama abad terakhir ke-19 itu, untuk mengurangi pengeluaran, si gardening itu mulai digalakkan di benteng-benteng. Jadi, karena tadi di sini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengurangi pengeluaran. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang Alpha. It was expensive to import produce from far away. Itu jawabannya. Oke teman-teman, itu aja untuk materi kita hari ini. Mungkin saya kembalikan lagi ke Miss Dija. Oke, terima kasih Miss Yumna atas materinya hari ini. Anyway, Miss Yumna, saya mau tanya untuk scoring malam ini jam 6:30 malam ya? Ya, scoring hari ini dilaksanakan jam 7 malam. Jadi teman-teman diharapkan join di link Zoom-nya sebelum jam 6:30. Oh, jam 7 berarti. Mulainya jam 7. Bukan, mulainya jam 6:30. Jadi teman-teman diharapkan sebelum 6:30 sudah join. Oke, 6:30 udah join ya. Audio listening BTW diputar jam berapa? Audio listening akan diputar jam 18.35. Jam? 18.35, Miss. Oh, oke. Kehadirannya pada malam hari ini, pada sore hari ini, mohon maaf. Miss Yumna kalau mau live boleh. Oke, Miss. Aku live duluan ya. Terima kasih teman-teman udah join hari ini. Oke, BTW teman-teman, sebelumnya saya akan memperkenalkan tawaran yang sangat menarik untuk teman-teman yang hadir pada hari ini. Bentar.
cukup 10 menit saja. Nanti teman-teman silakan, mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk teman-teman yang memiliki target, baik untuk kursus ataupun untuk teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa. Silakan teman-teman simak pada hari ini ya, sore hari ini. Jadi kami dari Flip English School memiliki program ini, hanya kami post, tidak kami post di mana-mana. Jadi sekali bayar gratis seumur hidup. Nah, ini dari support by hanya sekali bayar saja, dan teman-teman unlimited mendapatkan spesial sering to fall Maaf, suaranya informasinya bisa di Suaranya delay, Miss. oh ya, bisa dengar suara saya? Bisa, Miss, sudah jelas. Halo. Oke. Oke, teman-teman. Saya ulangi lagi. Jadi, dari Flip English memiliki program yaitu sekali bayar, gratis belajar seumur hidup. Full e-books Kampung Inggris, English Study, mentoring beasiswa. Nggak jelas suaranya, Miss. Delay lagi, Miss. Oke, sorry karena Nuril. Miss, nggak jadi ngomong.